Tugas 1 matrikulasi online. Modus? Hah? Modus? Modus itu apa sih? Modus merupakan nilai yang sering muncul dalam data, sedangkan kamu adalah nilai modus yang sering muncul dalam ingatanku. Jalan-jalan ke Sumatera, membeli ikan di dalam kardus. Ayo kawan masuk prodi statistika sambil kita belajar modus. Tugas 2 matrikulasi online. Mahasiswa Prodi Statistika Angkatan 2020. Alasan saya masuk Prodi Statistika urutan yang pertama adalah passion. Jadi sebelum memilih Prodi Statistika, saya tentukan dulu passion saya apa. Nah, karena saya dominan di angka dan suka dengan angka, saya searching di internet jurusan matematika. Kemudian muncul Prodi Statistika yang merupakan cabang ilmu terapan jurusan matematika. Saya pun tertarik dengan prodi tersebut. Yang kedua adalah peluang atau prospek kerja yang luas, di mana data itu sangat penting di zaman sekarang. Jika tidak ada data, ya informasinya kemungkinan valid atau hoax. Ketiga adalah saya memilih statistika Untan karena prodi statistika Untan sudah terakreditasi B. Jadi saya yakin kerja sama antara dosen dan mahasiswa atau mahasiswi pasti baik dan saling bersinergi. Di samping itu, prodi statistika Untan juga memiliki studio data dan sekarang ada 16 freelancer yang profesional. Alasan saya masuk prodi statistika adalah yang pertama, karena sesuai dengan basic saya senang berhitung dan senang menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan angka. Dan yang kedua, karena prospek kerja statistika cukup menjanjikan. Dan yang terakhir, untuk dapat mengembangkan potensi diri saya dalam bidang statistik. Nama saya Philip Stanley dari Prodi Statistika Untan tahun 2020. Alasan saya memilih Prodi Statistika Untan adalah karena yang pertama, Prodi Statistika di Untan telah terakreditasi B sehingga saya yakin saya bisa mendapatkan pengajaran yang terbaik dari guru-guru di sana. Yang kedua adalah karena Prodi Statistika adalah prodi yang saya minati dan saya yakin saya dapat belajar banyak sekali dari Prodi Statistika. Dan yang ketiga adalah luasnya kesempatan kerja jika saya terjun ke bidang kerja setelah saya lulus dari Prodi Statistika. Demikian alasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela Karlina, Prodi Statistika Universitas Tanjung Pura Angkatan 2020. Alasan saya memilih Prodi Statistika karena statistika mempunyai peran yang sangat penting sebagai pijakan untuk pengambilan keputusan. Dengan belajar statistika, kita dapat menguasai bagaimana caranya mencari, memilah dan mengolah sebuah data yang dijadikan dasar bagi pemerintahan, perusahaan maupun lembaga-lembaga lainnya dalam mengeluarkan kebijakan, program maupun produk-produk tertentu. Di sisi lain juga, di masa revolusi industri 4 ini adalah era data. Segala sesuatu yang tidak didasarkan pada data yang valid dianggap sebagai berita bohong atau hoax. Hal ini membuat saya lebih berani lagi untuk menantang diri saya sendiri. Salah satu yang sedang tren saat ini adalah big data. Selain itu, prospek kerja lulusan statistika sangatlah luas.
karena hampir semua instansi membutuhkan seseorang yang mengerti bagaimana caranya mengolah dan memperoleh data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Dwindra Sari Marasin dari jurusan Statistika Fakultas MIPA tahun 2020. Alasan saya memilih jurusan Statistika adalah karena saya sangat tertarik untuk menganalisis dan memprediksi data. Semua bermula pada saat saya duduk di bangku kelas 3 sekolah menengah atas pada pelajaran matematika dan materi statistika. Kemudian saya mencoba untuk mencari sebuah prospek kerja dari lulusan statistika atau yang biasa disebut dengan statisi. Ternyata lulusan statistika atau yang disebut dengan statisi tidak hanya bisa bekerja di Badan Pusat Statistik, tetapi juga bisa bekerja di sebuah rumah sakit sebagai data analisis atau yang biasa disebut dengan dokter data. Selain itu, seorang statisi dapat bekerja di sebuah perusahaan-perusahaan besar dengan gaji yang besar pula. Dengan begitu, saya semakin yakin untuk memilih jurusan statistika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 3 matrikulasi online 3 poin. Tugas 3 matrikulasi online poin ke-1. Tugas 3 matrikulasi online poin kedua. Data ini dari BPS untuk setiap kabupaten atau kota mengenai rumah tangga tahun 2019. Data ini belum diurutkan untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3. Data ini juga berasal dari web BPS mengenai rata-rata banyaknya anggota rumah tangga tahun 2019. Data ini juga belum diurutkan untuk mencari kuartil 1, 2, dan 3. Tugas 3 matrikulasi online poin ketiga. Sekarang datanya sudah kami urutkan dari terkecil ke terbesar untuk mempermudah mencari kuartil 1, 2, dan 3 jika menggunakan cara manual. Sama dengan data sebelumnya, data ini juga kami set dari terkecil ke terbesar. Yang pertama kita buka Microsoft Excel, lalu input data dari PowerPoint ke Microsoft Excel. Di sini saya menggunakan copy paste.
Setelah itu ke menu data. Lalu klik data analis, kemudian deskriptif statistik, tekan OK. Akan muncul tampilan seperti ini. Lalu input range itu berisi data yang kita input, maka kita blok dari E5 rumah tangga sampai E20. Jangan lupa centang labels in first row dan summary statistik. Kemudian output range adalah letak di mana hasil statistika deskriptif yang ingin kita buat. Lalu klik OK. Ini hasil setelah kita tekan OK dengan pengaturan seperti tadi. Di sini ada tambahan yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 menggunakan fungsi sama dengan kuartil buka kurung ke 5 sampai ke 20 titik koma 1 tutup kurung. Jika kuartil 1 seperti itu. Untuk kuartil 2, angka 1 pada fungsi Q1 diganti 2 dan seterusnya. Sekarang bagian rata-rata banyaknya anggota rumah tangga tahun 2019 di Kalbar tiap kabupaten atau kota. Caranya seperti tadi, dibuka Microsoft Excel, kemudian input data, langkahnya sama.